Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam, selamat tahun baru juga, masih hari yang ke-25 ya. Ya, kita ada di awal tahun 2026, saya yakin tentu Tuhan sudah melawat setiap kita, Tuhan sudah melindungi kita, sehingga hari ini kita ada di tempat ini, amin. Baik, renungan kita pada pagi ini berjudul Dari Altar Yang Benar Menuju Kebangunan Rohani. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam Alkitab, kadang-kadang ditulis mesbah, kadang-kadang ditulis altar. Sebenarnya sama ya, dalam bahasa Ibraninya itu misbeah, mesbah, ya, sama itu. Itu adalah tempat kita memberikan persembahan. Ya, persembahan korban bakaran waktu itu ya. Jadi biasanya ditumpuk dari batu-batu, kemudian ditaruh korban sapi, lembu begitu ya di sana, dan ketika altar itu benar, maka api dari langit itu turun menyambar dan Allah hadir di tengah-tengah orang yang ada di saat itu ketika mereka memberikan korban persembahan ya di atas altar itu. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 kita baca sama-sama ya. Jadi berbahagia orang yang memperkatakan firman ya. Ketika kita mendengar firman kita pun makin kuat, telinga kita mendengar ketika kita baca. Kita sama-sama ya dengan suara yang keras. 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangunan rohani seringkali kita doakan tetapi jarang kita alami? Kenapa ya? Apakah karena Tuhan tidak bekerja? Jadi Tuhan hanya diam saja? Atau jangan-jangan altar kita bermasalah? Mesbah itu bermasalah. Nah, kita lihat ini di Gunung Karbel. Ini adalah satu fakta yang seringkali terlewat. Api itu tidak langsung turun ketika nabi-nabi Baal itu yang 450 orang dia berusaha menari-nari, kemudian menggores tubuhnya. Dia pakai mesbah secara dia lakukan buat Allah. Itu 400 Nabi Baal itu sebenarnya yang menyuruh itu adalah istri dari seorang raja Israel. Namanya Isabel. Mereka seringkali melakukan penyembahan kepada Baal-Baal itu. Tapi lihat, ternyata setelah mereka sampai petang, ternyata tidak ada api yang turun untuk menyambar. Tidak ada kuasa Tuhan yang mengalir dari langit, tidak ada. Kemudian Elia tampil katakan, oke, mulai sekarang saya mau sekarang membuat mesbah itu bagi Tuhan. Kalau tadi mereka persembahkan untuk berhala, tapi sekarang aku berikan untuk Tuhan, kata Elia. Kemudian Elia di sini dikatakan memperbaiki mesbah itu, mulai memperbaiki. Dan dia katakan ini buat Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, aku membuat mesbah ini. Tidak dimulai dengan doa, tidak dimulai dengan tantangan, tidak dimulai dengan hal-hal yang hebat, program yang besar, tetapi dimulai dengan mesbah, diperbaiki. Dan mesbah itu buat Tuhan, altar itu buat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang Alkitab ketika saya baca, renungkan, ketika altarnya itu tidak benar, itu api enggak turun. Tetapi ketika altarnya benar, kemudian api itu turun. Nah, jadi kita sebelum
berbicara tentang revival, kebangunan rohani yang hebat. Kuasa Tuhan turun dengan dahsyatnya. Ribuan orang, mungkin jutaan orang bertobat. Ternyata kita harus mulai dari altar. Nah, ini satu pertanyaan ya buat Bapak Ibu Saudara di slide yang berikut. Sebenarnya bagaimana keadaan altar hidup kita? Bagaimana altar di tengah komunitas kita? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya buat kita. Buat kita altar ini apakah secara pribadi, apakah ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, apakah persembahan kita ditaruh di altar yang benar untuk menyenangkan Tuhan? Apakah komunitas kita ketika kita membangun altar, apakah itu komunitas yang menyalakan api itu, tetap berkobar, atau di tengah-tengah komunitas itu akhirnya menjadi redup? Nah, ini menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Bagaimana keadaan altar hidup kita di tengah komunitas kita juga? Nah, kita mari dengan jujur ya. Kita akan menilai kondisi ini. Kita sama-sama menilai, bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara tapi buat saya juga. Sebagai yang berkhotbah, ini sudah mengoreksi saya juga sebelumnya. Nah, hari ini kita tidak bicara altar dari batu tadi. Disusun dari batu kemudian mempersembahkan, tidak. Tetapi altar yang kita bicarakan altar hati kita. Altar hidup kita. Altar komunitas kita. Seperti apa? Dan tentunya kita ingin altar itu dikembalikan sesuai prinsip Alkitab. Sesuai apa yang Tuhan mau. Dan itu ada di dalam Alkitab ini. Dan ketika saya mempelajari, meneliti, ternyata ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Supaya altar kita altar yang benar, sehingga Tuhan turun, kebangunan rohani turun, revival turun dalam kehidupan kita, dalam lingkup kita. Yang pertama saya lihat altar yang benar berdiri di atas pertobatan, bukan kompromi. Bapak Ibu Saudara, kisah di Hakim-Hakim 6 ayat 24 ini berbicara orang Israel waktu itu menyembah kepada Allah lain, bukan kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan bilang, karena kamu melakukan itu, aku serahkan kamu ke orang Midian. Dan akhirnya mereka dikuasai oleh orang Midian. Tapi satu kali Tuhan melihat ada satu sosok, namanya Gideon. Tuhan mau pakai Gideon untuk melepaskan orang Israel dari Midian. Supaya orang Israel tidak terus terjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Apa yang Tuhan suruh kepada Gideon? Apakah dia langsung berperang, langsung bertempur, langsung melakukan berbagai persiapan-persiapan? Tidak. Yang Tuhan suruh yaitu untuk merobohkan altar Baal. Di lingkungan keluarganya. Bapaknya yang membuat Baal, lingkungannya dia robohkan semua patung-patung Baal itu. Dan kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, khusus buat Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Gideon. Coba saya tanya jawab dengan jujur ya, dari hati Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin kita berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi masih ada berhala-berhala yang lain di dalam hidup kita, dalam hati kita? Mungkin berhala itu apa? Mungkin berhala dalam kehidupan itu mungkin ambisi, kedudukan, mungkin harta. Itu yang menjadi lebih daripada Tuhan. Mungkin itu gengsi, kenyamanan. Apakah itu masih ada dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat bukan hanya Gideon,
Yakub pun sama. Ketika dia ada di Betel, sebelum mengalami pemulihan dia pun sama. Tuhan katakan, loh saudaramu, keluarga-keluargamu masih ada Baal tuh di rumah. Buang itu, singkirkan itu dari tengah-tengah keluargamu. Dan Yakub melakukan itu. Dan setelah itu terjadi pemulihan. Revival selalu diawali dari pertobatan. Revival selalu diawali harus mengubah mezbah. Yang tadinya untuk berhala sekarang khusus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Gideon tidak langsung dipakai oleh Tuhan. Dia harus membenahi dulu. Jangan sampai ada Baal, ada berhala dalam kehidupannya. Yakub pun sama. Sebelum dipakai oleh Tuhan, sebelum api Tuhan turun, dia harus menyingkirkan Baal-Baal itu dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara, di Gunung Karmel, Elia pun sama. Dia mengatur mezbah itu, altar. Tadinya buat Baal, tapi sekarang diatur ini buat Tuhan. Dan tahu-tahu apa yang terjadi? Api Tuhan turun. Di sana kehadiran Tuhan turun. Apa yang terjadi? Orang Israel bertobat, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya yang aku sembah. Begitu juga ketika Gideon sama orang-orang Israel akhirnya menyembah kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Yakub pun sama. Orang-orang seisi keluarganya, orang-orang keturunannya semuanya kembali kepada Tuhan. Lihat, ketika ada pertobatan, ketika menyingkirkan itu, mulai Tuhan bekerja di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam kehidupan masing-masing. John Calvin dia berkata begini, the human mind, so to speak, is a perpetual fog of idols. John Calvin ini mengatakan bahwa pikiran kita ini seringkali menjadi pabrik daripada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada banyak yang dipikirkan dan itu menjadi berhala-berhala dalam kehidupan kita. Di zaman Alkitab Perjanjian Lama, itu adalah menghasilkan produk berhala, patung-patung. Waktu zaman Musa pun sama, menghasilkan lembu emas. Sama, ada produk-produk. Di zaman sekarang produknya apa, Bapak Ibu? Apa kira-kira? Oh, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kalau aku tidak punya rumah, maka aku tidak akan bahagia. Tuhan itu hanya nomor berapa? Aku percaya Tuhan Yesus, tapi kalau aku nggak punya pacar, nggak sampai menikah, aku ada yang masih muda, aku mau bunuh diri Tuhan. Apakah seperti itu? Berarti sebenarnya Yesus bukan yang terutama lagi, tetapi lebih banyak hal-hal yang lain. Aku percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan tolong, kalau bisa aku punya mobil yang bagus. Sehingga akhirnya Yesus nomor berapa? Seringkali yang di sebelah kanan tuh banyak. Apa? Berhala kita. Berhala kita begitu banyak. Sehingga Kristus, Tuhan itu menjadi nomor yang keberapa? Suatu kali Daud, dia menghitung pasukan, Bapak Ibu. Ya, di dalam Tawari 21, satu Tawari. Dia menghitung pasukan. Di ayat itu Allah membiarkan dia dipujuk oleh iblis. Tapi di dalam Samuel dikatakan bahwa iblislah yang, jadi bukan dari Tuhan yang membujuk Daud. Kemudian ketika menghitung, apa yang terjadi? Ketika setelah dihitung, Daud tahu-tahu merasa bersalah. Padahal nggak ada yang menginstruksikan. Tahu-tahu dia merasa bersalah dan ternyata Tuhan benar menghukum. Daud, karena kamu sudah menghitung, pilih hukuman yang aku akan berikan. 3 tahun kelaparan, 3 bulan kamu
pergi ke sana sini karena diserang oleh musuh, menjadi tawanan, atau 3 hari dikasih penyakit sampar. Kemudian Daud menyadari dosanya, kemudian dia katakan, udahlah biar Tuhan saja yang menimpa aku. Akhirnya dia milih 3 hari penyakit sampar. Dan itu orang Israel banyak yang mati karena hal itu. Kemudian saya bertanya, saya pikir kenapa ya kok Tuhan ini. Padahal waktu di bilangan 6, Tuhan nyuruh Musa hitung, coba setiap suku Israel ada berapa. Ternyata ini ada 2 motivasi yang keliru. Waktu Daud dia menghitung, dia berubah sandaran hidupnya. Kalau dulu dia katakan Tuhan adalah benteng hidupku, Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Tapi sekarang berbeda. Pasukanku kekuatanku, kekayaanku adalah kekuatanku, perlindunganku. Bukan Tuhan lagi. Lihat, Tuhan marah ketika Tuhan itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita sekarang bersandar kepada yang bukan Tuhan lagi, kepada hal-hal yang berbeda. Tapi ketika Tuhan bicara kepada Musa, ternyata Musa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan, Engkau sudah pelihara kami di Mesir. Tuhan katakan, lihat tuh jumlahnya begitu banyak. Itu karena pemeliharaan aku. Sehingga Musa mendirikan mezbah, tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Allah kita Allah yang hebat. Sehingga orang Israel pun sama bersyukur kepada Tuhan. Karena jumlah yang begitu besar, karena sudah dipelihara oleh Tuhan. Beda ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan sampai ada berhala-berhala lain. Sehingga kita lebih mengandalkan itu daripada Tuhan. Kebangunan rohani tidak dimulai dengan api dari langit. Tetapi dari membersihkan altar. Altar kita harus benar. Tidak tercampur dengan berhala-berhala. Mungkin kita periksa hati kita. Adakah berhala enggak dalam kehidupan kita? Yang mungkin itu lebih daripada Tuhan. Sehingga itu yang membuat Tuhan marah seperti kepada Daud. Apakah yang menjadi tempat andalan kita sekarang deposito kita? Apakah yang menjadi andalan kita karena kita punya anak-anak yang hebat-hebat? Hati-hati ya, anak-anak saudara menjadi andalan saudara. Coba lihat Daud, ketika dia seorang diri, dia tetap andalkan Tuhan. Ketika menghadapi singa, ketika menghadapi beruang, dia andalkan Tuhan. Ketika menghadapi Goliat, dia andalkan Tuhan. Tuhan rindu Daud yang seperti itu. Sehingga Tuhan marah ketika Daud melakukan hal tersebut. Mungkin kita periksa ya, diri kita, hati kita. Jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Ya bukan hanya saudara, saya pun seringkali saya koreksi terus. Jangan sampai itu ada berhala dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu Saudara, kita memiliki altar yang benar? Amin. Mau kita menyingkirkan berhala-berhala itu? Amin. Siapa yang mau? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau itu yang saudara lakukan akan terjadi revival. Api itu akan turun. Dan terjadi pertobatan. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Bahkan komunitas yang lebih besar. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah altar yang benar. Dibangun dengan ketaatan dan harga yang penuh. Di dalam satu tawarikh ini kelanjutan yang tadi ya. Ketika dia setelah menghitung, akhirnya penyakit sampar terjadi. Kematian di mana-mana. Tidak terhitung, orang Israel mati. Karena penyakit
sampar tadi. Nah kemudian datanglah Gad, dia menginstruksikan melalui Gad ini supaya Daud membuat altar, membuat mezbah. Kemudian dia datang, ada satu tempat yang dimiliki oleh Ornan namanya. Kemudian Daud bilang, aku mau perlu tempat ini, aku mau beli. Kemudian Ornan katakan, Tuan Raja, enggak usah beli, aku kasih ini. Udah, ini lembu-lembu juga aku kasih. Kemudian Daud bilang, enggak. Daud katakan, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban yang tidak ada harganya. Aku tidak mau free, aku tidak mau gratis. Kalau hari ini Tuhan bilang, apa yang harga yang engkau bayar kepada Tuhan? Apakah saudara juga mau gratis? Tapi Daud katakan tidak, sampai dia beli dengan kiloan emas. Dia kasih. Bapak Ibu Saudara, lihat, ada harga yang harus bayar. Kalau api itu ingin turun ke mezbah. Kalau api itu mau turun kepada altar. Lihat, Abraham juga sama. Dia mempersembahkan anaknya yang paling dia kasihi, Ishak. Dia membayar dengan ketaatan penuh. Padahal beberapa waktu yang lalu sebelum Ishak lahir, itu keturunanmu dari Sarah itu akan menjadi bangsa yang besar. Melalui keturunanmu bangsa-bangsa diberkati oleh engkau. Tetapi suatu kali Ishak udah mulai tumbuh remaja. Abraham, kamu persembahkan Ishak di satu gunung yang akan aku tunjukkan. Kemudian Abraham tidak bersungut-sungut ya. Mungkin kita akan bersungut-sungut, Tuhan kan ini udah janji dulu. Enggak. Dia pagi-pagi benar, dia pergi membawa Ishak dan satu bujangnya. Dia pergi ke gunung dan kita tahu sekarang gunung Moria itu. Dan di sana kenapa apa yang dia lakukan? Dia di sana mempersembahkan korban. Ishak katakan, Pak, mana dombanya, korbannya mana? Tenang, nanti Tuhan sediakan. Kepada bujangnya, aku pergi ke sana, aku akan balik ya, kamu tunggu di sini. Kami akan balik. Ini iman Abraham luar biasa. Tapi dia taat. Dan dia ketika di Gunung Moria, dia mempersembahkan, dia mengatur mezbah, mengatur altar. Dan dia mempersembahkan Ishak. Ini adalah ketaatan. Mezbah yang demikian ini yang diminta oleh Tuhan. Hingga Tuhan menyediakan. Tuhan hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ingin revival terjadi. Api Tuhan turun. Sehingga pertobatan banyak terjadi dengan luar biasa. Tapi kita seringkali tidak mau membayar harga. Berapa kali saudara tidak pernah berdoa dalam hidup ini? Saudara harusnya berdoa lebih banyak, tapi tidak pernah saudara lakukan itu. Saudara lebih banyak baca firman Tuhan, tapi saudara tidak ada waktu untuk itu. Ketika diajak pelayanan, bilang sibuk. Tidak ada membayar harga sama sekali. Tapi kalau kita ingin altar kita itu menyenangkan Tuhan, ada hal-hal yang kita bayar. Mungkin waktu kita. Ini hujan terus ya beberapa hari ini ya. Saudara kalau datang ke sini, wah jauh ya. Tadi saya ketemu dengan Pak Semi ya, dari Majalaya, jauh loh Majalaya. Tapi dia mau datang ke sini. Itu Tuhan memperhitungkan. Betul. Harga yang harus bayar. Saudara mungkin orang lain lagi tidur nyenyak, saudara datang kepada Tuhan doa. Minta pemulihan buat dirimu.
buat orang-orang sekitar, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat orang komunitas yang ada di lingkungan saudara. Bahkan negara ini, itu bisa terjadi. Revival terjadi. Tuhan hadir ketika Daud mau membayar harga. Tuhan hadir dan mengadakan mujizat ketika Abraham taat. Ada harga yang dibayar. Bapak Ibu Saudara, Dietrich Bonhoeffer berkata, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ini saya kaget ini mendengar ini ya. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia menawarkannya untuk datang dan untuk mati. Bapak Ibu Saudara, Bonhoeffer terinspirasi ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salib. Berarti ada sesuatu harga yang harus dibayar. Mati di sini bukan berarti mati secara fisik saja. Tetapi mati apa? Keegoisan kita. Mati terhadap berhala-berhala tadi. Waktu zaman Bonhoeffer ini di Jerman, dia mengadakan ibadah. Orang-orang mengadakan ibadah, gereja besar, banyak yang hadir. Tetapi di dalam gereja itu bercampur dengan ideologi Nazi. Nazi Jerman ya. Sehingga di sana kompromi mereka. Mereka lebih cenderung untuk supaya gereja enggak apa-apa, silakan ke gereja, tetapi mereka hidup dalam keegoisan. Hidup dengan cara-cara duniawi, hidup dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi Bonhoeffer katakan, aku enggak mau. Aku mau datang kepada Tuhan Yesus dan aku mau juga mengalami salib itu. Dan dia tidak ikut di dalam ideologi Nazi itu. Kemudian dia mengadakan seminar-seminar di bawah tanah, tidak diketahui oleh pemerintah. Dia terus melakukan atau menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Altar kita harus altar yang murni, altar kita harus yang tidak bercampur dengan yang lain, dengan berhala yang lain. Dan memang Bonhoeffer akhirnya dia mati. Dia ditangkap oleh pemerintah, dibunuh. Tetapi namanya, buku-bukunya itu menginspirasi banyak orang-orang Kristen. Sampai sekarang orang-orang terinspirasi bahwa memang kita harus mati terhadap berhala, terhadap hal-hal pola yang salah, yang keliru. Terhadap berhala-berhala yang membuat kita menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani tidak lahir dari iman yang nyaman. Revival terjadi selalu ketika kita mau bayar harga. Membayar dengan ketaatan kita. Paulus katakan, aku lebih ingin diperkenan daripada Allah, daripada diperkenan oleh manusia. Kalau aku masih ingin diperkenan oleh manusia, aku tidak layak sebagai hamba Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga biarlah kehidupan kita, kehidupan yang sungguh-sungguh membayar harga kepada Tuhan. Dan juga taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara mau bayar harga? Ya, saudara tunjukkan ya hari ini datang ke tempat ini. Meskipun pinginnya lebih enak tidur ya. Ingin enak usaha ya, dapat uang. Tapi saudara lebih banyak ke tempat ini. Membayar harga. Mau saudara? Supaya revival terjadi. Amin. Siapa yang mau? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, altar yang benar dijaga dengan api yang tidak padam. Ketika api itu dari Tuhan itu datangnya. Api itu bukan karena imam, tetapi dari Tuhan itu. Di dalam imamat itu. Tuhan yang menurunkan api. Tapi imam bertanggung jawab untuk menjaga. Menjaga agar api ini tidak padam.
Dia mungkin mengambil, kalau udah mau padam cepat-cepat ambil kayu bakar, cepat-cepat dia menjaga itu supaya tetap menyala. Nah, bagaimana kondisi api rohani kita? Apakah kita mulai redup? Udah rasanya nggak mau doa lagi lah. Doa Sabtu di sini jam 6 ya Pak Billy ya. Nah, itu hadir Bapak Ibu di tempat ini kita doa ya. Menyembah kepada Tuhan. Jangan mulai redup atau hampir padam. Nggak ada semangat lagi menyembah Tuhan. Api Roh Kudus itu padam bukan karena Tuhan jauh. Tapi mesbah pribadi kita sudah tidak diatur lagi. Mesbah pribadi kita sudah tidak pernah kita lakukan lagi. Dulu mungkin saudara bisa berjam-jam doa, tapi sekarang sudah mungkin kadang-kadang juga tidak berdoa. Saya kalau lagi sibuk ya, aduh Tuhan saya ingin lebih banyak dekat dengan Tuhan, tapi sibuk sekali, aduh Tuhan tolong. Itu kadang-kadang membuat saya sedih ya Bapak Ibu. Ketika saya banyak dekat dengan Tuhan, banyak doa, aduh Tuhan rasanya ingin saya mengalami itu lagi. Sebab itu kalau saya liburan, waktu tahun lalu atau 2 tahun lalu saya liburan ke Semarang, kemudian saya mampir di Pondok Doa Getsemani di Ungaran. Itu kami berdua dengan istri, kemudian masuk ke satu tempat doa. Di sana banyak tempat-tempat doa. Kemudian kami masuk di situ. Aduh itu 2 jam tuh nggak kerasa Bapak Ibu. Rasanya kita datang kepada Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, nangis itu. Saya mungkin hampir 2 jam, kemudian saya keluar, saya takutnya istri saya udah duluan. Begitu saya keluar, istri saya lebih lama Bapak Ibu, saya harus nunggu lagi sekitar sekian lama lagi. Aduh itu ketika kita datang menghampiri Tuhan, itu roh kita semakin berkobar. Itu yang membuat kita terus kuat menghadapi berbagai masalah. Kita tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Api itu harus dijaga Bapak Ibu. Setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara kalau lagi berangkat kerja ya kantor, minta Roh Kudus penuhi saya terus. Roh Kudus Engkau terus menyalakan api itu. Jangan sampai padam Tuhan. Dan itu Roh Kudus itu akan terus membakar kita. Bersemangat cerita tentang Tuhan, kita semangat beribadah, kita semangat berdoa, kita semangat menjangkau jiwa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, wah ayo kita ke Sumarekon lagi minggu depan ya. Ya, hari Sabtunya sudah ditelepon lagi, kita ke Sumarekon ya, saya jemput ya. Wah itu berkobar-kobar, amin Bapak Ibu Saudara. Mau api itu tetap dijaga, amin, siapa yang mau? Beri kemuliaan dong buat Tuhan ya. Kiranya api daripada Tuhan itu terus menyala dalam kehidupan kita. Memakai Bapak Ibu Saudara. Dallas Willard berkata begini, grace is not opposed to effort, it's opposite to earning. Jadi kasih karunia itu tidak berseberangan dengan usaha. Kita bergiat ya tadi doa lebih banyak lagi, ibadah pelayanan lebih baik lagi. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu kita mengusahakan, karena api itu dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, Willard katakan bahwa anugerah Allah tidak meniadakan usaha rohani, tetapi meniadakan usaha untuk memperoleh itu, atau membeli itu. Bapak Ibu Saudara ingat ada satu kali Rasul Paulus dengan temannya, dia tahu ketika mendoakan orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Api Tuhan turun membakar mereka. Suatu kali ada namanya Simon ya kalau tidak salah. Simon kemudian, Pak Paulus saya mau beli nih. Saya mau beli ya. Paulus, hei kamu ini nggak bisa. Api dari surga itu dibeli nggak bisa. Itu adalah dari Tuhan. Yang kita lakukan apa? Kita selalu mengusahakan sebagai wadah. Altar kita selalu diperbaiki tadi ya, yang pertama. Altar kita harus lihat, selalu dilihat. Apakah ini bercampur dengan berhala enggak? Bukan hanya buat Tuhan sendiri, tapi buat yang lain-lain juga. Kita jaga.
apakah ini sudah benar nggak altarnya? Apakah ada harga yang kita bayar nggak? Apakah kita barengi dengan ketaatan kepada Tuhan nggak? Sehingga itu menjadi wadah ketika api Tuhan turun itu terjadi revival. Kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berusaha tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat ya, ini selalu api Roh Kudus itu akan terus menyala karena itu dari Tuhan. Kita sebagai menyiapkan wadahnya saja. Nah itu yang dikatakan oleh Dallas Willard. Sehingga kita akan selalu memiliki altar yang benar. Apinya tetap nyala. Amin. Api kita mau tetap menyala Bapak Ibu? Terus ya, kita menjaganya. Dengan semangat, dengan disiplin rohani. Setiap hari dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang keempat, altar yang benar dalam perjanjian baru adalah hidup kita. Kalau dulu itu altar itu dari batu-batu, mezbah itu dari batu-batu kemudian dipersembahkan. Tetapi dalam perjanjian baru itu ternyata tubuh kita, hidup kita. Roma 12 ayat 1, tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Tentunya kalau kita masih hidup, kita gunakan sebaik mungkin. Menjadi yang kudus. Hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab Ibrani ternyata salah satunya korban syukur. Mulut kita jangan sampai mengeluh begitu ya. Ada masalah sedikit mengeluh. Seperti orang Israel seringkali bersungut-sungut. Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tapi Tuhan berkenan korban syukur keluar dari mulut kita. Kemudian ada perbuatan baik. Bisa membantu orang lain. Menolong orang lain. Dan itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Sama di dalam Roma juga sama. Ketika tubuh kita persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu pun persembahan kepada Allah. Ibadahmu yang sejati kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, berarti hidup kita sekarang harus menjadi altar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu, itu ada mezbah emas. Dan di situ malaikat lagi menunggu doa-doa orang kudus. Di dalam penupaan itu naik ke hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika itu doa itu naik kepada Tuhan. Tahu-tahu terjadi sesuatu yang besar. Api itu turun dan terjadi sejarah yang luar biasa. Perubahan terjadi di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang sebenarnya akan terjadi ketika hidup kita menjadi altar di hadapan Tuhan. Altar yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin keluarga kita menjadi sesuatu yang diubah oleh Tuhan. Ada sejarah baru. Tahu-tahu keluarga-keluarga kita mengalami pertobatan, pemakaian ilahi buat keluarga kita. Komunitas-komunitas di mana kita berada terjadi di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dalam gereja mula-mula tidak ada gedung sebesar ini. Wah ini luar biasa, ini kasih karunia Tuhan. Saudara kalau mengikuti perjalanan, kok bisa gedung ini ya, mulai dari perizinan, itu karya Tuhan ya. Ini Pak Billy, ini saksi hidupnya. Ini perjalanan, Tuhan memimpin. Uang mungkin ratusan miliar. Itu dari mana Bapak Ibu? Saya waktu kesini ya, waktu ini belum jadi, saya kesini, saya di situ menyendiri ya, saya beberapa orang, tapi saya menyendiri di situ. Saya bilang luar biasa ya Tuhan ya. Hebat ya. Dari mana ini Tuhan? Kok bisa seperti ini? Tapi saya yakin itu adalah kuasa Tuhan yang besar. Tetapi waktu zaman gereja mula-mula tidak ada yang sebesar ini. Tapi api menyala karena hidup mereka menjadi altar. Sehingga waktu zaman gereja awal itu setengah dari orang Yerusalem, 50%-nya orang Kristen.
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dari mana? Karena mereka menjadi altar di dalam setiap kehidupan. Hidup mereka, hidup yang menjadi altar yang hidup di tengah lingkungan mereka. Wright berkata, the liturgy of life. Dia mengatakan bahwa hidup orang percaya itu liturgy of life. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita, itulah altar. Ketika saudara di perusahaan, apakah saudara juga menjadi altar yang benar di hadapan Tuhan? Apakah saudara juga mengasihi pegawai-pegawai saudara? Ketika saudara di rumah, apakah saudara mengasihi enggak orang-orang seisi rumahmu? Istri, suami, anak-anak, orang tuamu. Apakah kita menjadi altar enggak? Ketika saudara yang studi juga, apakah menjadi altar enggak? Saudara tidak pernah nyontek, saudara berintegritas, belajar sungguh-sungguh. Apakah kita punya integritas dalam segala hal di bidang kehidupan kita? Hidup kita itu seperti liturgi yang hidup. Dimanapun kita berada. Jangan sampai di gereja hebat, tapi di luar saudara tidak menjadi saksi Kristus. Saya mau ceritakan ini ya. Ada seorang ibu, seorang ibu ini punya usaha. Kemudian ketika berusaha itu karena berbagai hal ya, COVID segala macam, akhirnya menurun sekali. Tapi dia orang yang percaya ya, orang yang sungguh-sungguh anak Tuhan. Kemudian dia ngobrol sama anak-anak, nah kita mungkin akan berhenti usaha ini. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Modal sudah tidak ada, penghasilan juga sudah menurun banyak. Pegawai juga harus tetap digaji, kita kebingungan. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana. Pokoknya kita serahkan sama Tuhan ya. Tidak ada persungutan sama sekali dari ibu ini. Kemudian pegawainya juga dia kumpulkan. Sorry ya Bapak Ibu, karena kondisinya sekarang lagi menurun seperti ini, penghasilan juga tidak ada, mungkin kami akan berhenti. Tapi kita doa ya, saya punya Allah yang besar. Wah itu pegawai-pegawai, anaknya juga, dalam kondisi gini mami tetap bisa bicara seperti itu. Tapi suatu kali Bapak Ibu sebelum ditutup itu ya usaha itu, tahu-tahu kakaknya di luar negeri telepon sama dia. Dek, kamu lagi apa? Oh biasa lagi, dia nggak cerita apa-apa ke kakaknya. Dia terus hanya mengandalkan Tuhan. Kepada anak-anaknya juga kita andalkan Tuhan ya. Nggak usah ngandalin siapapun, kita tetap andalkan Tuhan. Kita berusaha, tapi tetap kita andalkan Tuhan. Kemudian kakaknya ini bilang, Dek saya ini punya tabungan, tapi tabungan ini rasanya deposito juga sedikit, terus saya nggak pakai apa-apa. Tapi kok saya ingat sama kamu ya, sekarang saya mau transfer ke kamu. Kamu pakai saja silahkan uang ini, kamu golangkan uang ini. Silahkan kamu usahakan, saya nggak perlu cepat-cepat, silahkan aja kalau nanti suatu kali saya perlu saya bilang. Itu nggak pernah terjadi dalam hidupnya. Dan dia katakan kepada anaknya, kepada pegawainya, puji Tuhan, Tuhan memberi modal. Ayolah kita kerja dengan sebaik mungkin ya. Tuhan sudah memberikan kesempatan ini. Dan anak-anaknya Bapak Ibu, anak-anaknya boleh melihat mamihnya luar biasa. Seorang mami yang tangguh, yang terus berharap kepada Tuhan. Di masa-masa sulit sekalipun seperti itu, kok dia bisa seperti itu. Dan dia menjadi surat yang terbuka. Sehingga Kristus yang dimuliakan. Saya yakin anak-anaknya ini setelah dewasa pun dia terus berharap kepada Tuhan. Dia melihat contoh dari maminya. Pegawainya apakah tidak memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan. Karena mereka pun bisa melihat ini orang ini berbeda. Orang ini berharap kepada Tuhan. Memiliki altar yang terlihat oleh orang. Dan Tuhan disenangkan. Dan Tuhan memakai mereka. Ada revival di lingkungan keluarga. Ada revival di lingkungan pekerjaan mereka. Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga mau
biarlah kita juga selalu, inilah the liturgy of life, ibadah kita, mesbah kita itu hidup kita. Setiap hari kita bawa, dimanapun kita berada. Dan kalau mesbah ini benar, kita bawa setiap hari, saya yakin api itu akan turun, memulihkan, menjadikan banyak orang-orang diselamatkan, mengalami revival daripada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, saya pakai akronim ALT. Kalau dalam komputer, kalau alat itu dipijit tambah dengan yang lain, mengalami perubahan-perubahan ya. Ada apa yang diinginkan itu ya. Yang pertama A, akui dan tinggalkan berhala. Bapak Ibu Saudara mulai akui kalau kita masih ada berhala dalam kehidupan kita. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Masih ada berhala ini dalam kehidupan saya. Saya mau tanggalkan itu Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mesbah saya adalah bagi Tuhan saja kehidupan saya. Yang kedua, letakkan hidup sepenuhnya di altar. Biarlah kita meletakkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin tidak mencari sisa, tapi total hidup kita. Seluruh kehidupan kita biarlah kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Dan terus jaga api itu. T-nya terus jaga api itu. Biarlah kita juga terus mengusahakan. Kita sebagai wadah yang selalu siap ketika api Tuhan itu turun kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau api Tuhan turun, kita masuk dalam revivalnya Tuhan. Saya yakin tahun ini tahun revival. Kalau kita mau masuk dalam revivalnya Tuhan, berarti altar kita yang harus diubah. Altar kita harus dilihat, dibersihkan. Apakah altar kita benar nggak di hadapan Tuhan? Kalau altar kita sudah benar, api Tuhan itu akan turun. Itu akan memulihkan. Itu akan menyegarkan. Terjadi kebangunan rohani yang besar. Kalau bangsa Israel waktu itu semuanya kembali kepada Tuhan. Orang Israel boleh kembali bahwa Allah lah satu-satunya dalam hidupnya. Menjadi tempat andalannya. Dan begitu juga orang-orang di sekitar kita ketika kita memiliki altar yang benar. Hati kita, hidup kita itulah altar kita. Di hadapan Tuhan. Maka revival akan terjadi. Akan dimulai dalam